Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat BSS. Baik, dengan saya Darmawan, malam ini kita akan mencoba membagikan tips saham ya, salah satu tips dari trading saham, yakni tentang scalping saham. Memang sih, baru-baru ini scalping saham menjadi idola ya, karena bisa menghasilkan trading cepat dan profit cepat. Cuman, pada kenyataannya sih di lapangan itu sangat sulit ya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan ketika kita mau memulai scalping saham. Jadi tidak hanya, buy ataupun sell saja gitu ya, tidak hanya memperhatikan fee beli dan fee jual saja ketika kita mengambil posisi buy di suatu saham. Dan memang di sini sih yang paling, lebih lengkapnya itu kita ketika kita mau melakukan scalping saham itu, kita tidak hanya membaca bid offer melihat pergerakan bandar ya. Karena sudah kita ketahui bersama bahwa bid offer itu kan sering sekali fake ya. Jadi tidak benar-benar nyata adanya bahwa memang benar-benar ada pembeli besar atau memang ada market maker yang memang menjagain suatu harga atau memang harga saham tersebut akan dia kerek ya. Nah, Eee, sebetulnya metode scalping saham ini akan coba saya ulas ya, akan coba saya kelas online-kan pada pertemuan besok di tanggal 28, tanggal 29, ataupun tanggal 31 Oktober di minggu ini. Karena kebetulan kan lagi libur ya, jadi saya sengaja membuat kelas online tersebut. Nah, sebetulnya sih seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini, rencana memang saya akan melakukan kelas online ya teman-teman, pada scalping saham dan time frame. Ini making profit from home, jadi profit is our priority. Jadi ini bukan iklan ya, tapi di sini nanti kita akan lebih ngebahas bagaimana tentang teknik scalping saham, apa aja yang harus kita perhatikan, kemudian time frame berapa yang memang betul-betul kita gunakan. Kalau misalkan scalping saham berarti time frame yang kita gunakan ya hanya hari itu aja ya gitu. Bisa memakai time frame 4 jam atau misalkan 1 jam ataupun 30 menit ataupun 5 menit ataupun 3 menit. Jadi nanti di situ kita akan ada pengkombinasian suatu time frame di mana di time frame berapa kita cocok untuk masuknya tergantung time frame long yang akan kita gunakan. Selain itu juga nanti kita akan ngebaca tren pada saat eee, market berjalan itu seperti apa di suatu saham ya. Jadi kita tidak hanya memperhatikan bid offer saja, kemudian tidak hanya memperhatikan, fee jual, fee beli, yang penting kita profit, tidak seperti itu. Nanti ada beberapa hal yang akan kita ulas di sana. Selain itu, nanti kita juga akan, mencoba memaparkan tentang boot chart analisa ya, di mana saat ini untuk member premium di BSS itu sudah ada fasilitas tambahan, yaitu boot chart analisa untuk mendeteksi bandar detektor atau market maker. Jadi teman-teman bisa pelajari itu semua. Oke, untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, jadi nanti silakan kalau misalkan teman-teman mau berminat tinggal japri ke admin aja ya teman-teman, dengan biaya 600.000 teman-teman bisa mendapatkan benefit, PDF materinya yang bisa teman-teman pergunakan nanti ke depannya, kemudian nanti ada free premium 2 bulannya ya, kemudian ada benefit tambahan lainnya. Oke teman-teman, kita, langsung saja ya kita ngelihat ada sebuah video yang memang saya sengaja ambil pada saat live market di situ, jadi di mana posisi saham tersebut memang sedang ak eee posisi saham tersebut sebelum naik, berarti saya videokan memang sebelum saham itu akan naik ya. Jadi memang disitulah teman-teman harus perhatikan antara moving average, time frame, dengan candle. Kita lihat ya teman-teman. Jadi ini jadi ini untuk sahamnya sengaja saya ambil dari saham Antam ya, tapi ini udah jauh sebelum saat ini harga saham Antam sudah naik lumayan ya, ini ini ketika saham Antam memang sebelum naik signifikan. Jadi di sini saya untuk memakai, time frame untuk di scalping, untuk time frame jangka pendeknya saya memakai dengan time frame 5 menit. Nah, untuk time frame 5 menit ini kita perhatikan posisi, pada saat candle di mana dia berada ya, teman-teman.
Atau misalkan teman-teman bisa pakai moving average 5 menit. Jadi kalau moving average 5 hari di time frame 5 menit, maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman ngelihat posisi candle sedang berada di EMA 5, itu teman-teman bisa melakukan spec buy dengan bisa mengambil arah support resistennya seperti ini, teman-teman. Di sini ada support 1, kemudian ada support 2. Nah, teman-teman dalam menentukan support resistennya itu tergantung ilmu yang memang sudah teman-teman pelajari cara mengambil support resisten. Kalaupun memang tidak, teman-teman setidaknya mengambil arah harga. Coba kita ke pengertian support resisten ya. Support resisten itu secara sederhana kan kita mengambil area atau harga yang memang sering dilewati ya. Jadi di harga berapa kira-kira saham tersebut dia selalu dia selalu mantul dari supportnya dan dia selalu fullback dari arah resistennya. Nah, di sini saya mengambil support satunya itu di sekitaran 900, kemudian support duanya di sekitaran 900, di support satunya 990, kemudian support duanya di 980. Jadi seperti itu, teman-teman harus bisa melihat area support resistennya. Ketika kita mengambil di area 1005 di sini di antara candle dengan MA5, teman-teman bisa mengambil tindakan apabila saham tersebut ternyata breakdown di bawah 990. Kalau udah breakdown di bawah 990, teman-teman harus memang disiplin untuk keluar dulu di saham tersebut ya. Karena memang kita judulnya scalping, jadi apapun yang terjadi ketika kita scalping, yang penting kita teorinya udah tahu, momentumnya di mana kita masuk sudah tahu, kita harus segera untuk melakukan eksekusi, baik itu kita harus harus beli ataupun memang kita harus keluar dulu gitu di time frame tertentu, di time frame yang kita gunakan seperti itu. Nah, di sini kita pakai time frame 5 menit ya teman-teman. Jadi support resistennya sudah ada. Kemudian kita masuk di sini di yang lingkaran tadi. Oke. Kemudian setelah beberapa menit kita mengamati antara bid overnya ya teman-teman. Kita lihat ketika kita mengambil di area 1005, kita tahu di situ harga terus naik ya. Pada saat hari itu harga terus naik. Dan harga pun sempat ke, nanti teman-teman kita lihat. Nah, kita lihat di sini di video selanjutnya kita mengamati bahwa memang harga masih bertahan di sekitaran area MA5 dengan candlenya. Jadi selama di sini kita amati aja dulu, pantau saham tersebut ya. Jadi kita kan tadi sudah mengambil arah support di 990 support satunya, kemudian di 980 untuk area support duanya. Karena harga di time frame 5 menit masih di sekitaran segitu, di sekitaran area ambil kita, jadi kita jangan melakukan apapun selain kita memantau saham tersebut. Gitu. Nah, makanya untuk teknik scalping ini usahakan memang teman-teman semua atau sahabat BSS semuanya memang mempunyai waktu yang lebih. Jadi kalau misalkan tidak mempunyai waktu yang lebih, tidak disarankan untuk melakukan scalping karena bahaya. Karena time frame-nya pendek, sedangkan kesibukan sahabat BSS semuanya yang padat gitu, yang tidak bisa memantau market, itu akan kacau. Ketika sudah beli, teman-teman tidak bisa pantau, ya bisa kemungkinan turun, teman-teman tidak bisa langsung melakukan eksekusi untuk sell atau stop loss. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita perhatikan, kita percepat. Nah, kita lihat antara candle dengan MA5 masih terus berada di sini ya, dan dia masih bertahan terus di atas 990 dan masih bertahan di atas support, tentunya masih bertahan di atas support 985. Oke, kita lihat kemudian. Nah, ini selama kurang lebih 10 atau 30 menit harga masih tetap bertahan di area tersebut, teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, ini ya teman-teman, di sini. Jadi ketika harga cenderung tertahan di area support 1, di area support 2 di time frame 5 menit, teman-teman hold aja barangnya, teman-teman jangan lakukan apapun. Nah, ketika memang teman-teman sudah menentukan area support dan area support 1, support 2-nya, teman-teman juga menentukan resistennya. Tadi kan resistennya teman-teman kenapa harus menentukan resisten? Setidaknya kita bisa jualan di bawah resisten. Tapi kalau misalkan karena untuk teori scalping ini kita ingin menghasilkan profit yang cepat, maka teman-teman bisa ngambil 1-2% saja ketika kita melakukan scalping. Yang penting konsisten teman-teman ya. Fee jual beli kena, fee jual beli ketutup, dan teman-teman masih menyisakan profitnya. Nah, di sini saya akan mengambil area taking profit tentunya di sekitaran atau di bawah 10.30 ya teman-teman. Oke, kita melihat bahwa di sini posisi candle masih jauh di atas supportnya dan cenderung memang naik. Oke, kita percepat teman-teman. Nah, ini masih di sekitaran sini. Nah, selanjutnya
Di beberapa menit selanjutnya di time frame 5 menit harga sudah di 10.15. Jadi kalau tadi teman-teman mengikuti beli di 1.005 dan tadi sempat turun ke area 1.000 tapi belum turun di bawah 990 itu tetap hold dan dia masih terus naik harganya dan sekarang di 1.015 ya teman-teman. Tuh naik semakin naik kan ke 1.020 teman-teman ya. Kemudian setelah itu saya amati bahwa memang harga Antam masih terus naik di atas 10.20 teman-teman. Oke, kita tunggu ya. Nah, kita tunggu karena memang harga masih terus berada di sekitaran 10.20 teman-teman. Nah, kita lihat masih kuat di 10.20 ya. Nah, setelah itu dia langsung loncat. Dia langsung loncat ke 10.25 dan 10.30. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman tadi beli di 1.005 dan taking profit di bawah 10.30 atau di pas 10.30 kan itu udah berhasil scalping-nya teman-teman. Jadi cukup memperhatikan itu sederhananya. Tapi jika nanti memang teman-teman mau mengikuti workshopnya, kita akan bahas tuntas sedetailnya mungkin apa saja yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan scalping. Scalping ini memang sederhana, tapi di lapangannya sangat sulit sekali teman-teman. Karena itu terkadang berlawanan dengan emosi. Jadi kalau misalkan kita yang nggak sabar ya sudah kita jual aja meskipun memang masih belum rugi atau profitnya tipis. Jadi selain mengambil area buy, entry buy-nya kita bisa melihat di mana resistennya di time frame yang memang kita pergunakan. Jadi teman-teman insya Allah nanti di kelas online di tanggal 28, 29, 31 itu silakan teman-teman pilih tanggal berapa yang bisanya, itu sangat bermanfaat dan itu bisa menambah pengetahuan teman-teman. Ya, setidaknya kita bisa tahu alasannya kenapa teman-teman beli saham tersebut. Karena memang selain metode yang tadi, metode sederhana yang saya tadi terangkan, ada lagi hal-hal yang memang harus diperhatikan ketika teman-teman melakukan jual beli. Jadi tidak hanya mengikuti posisi candle dengan MA-nya ya teman-teman, nanti ada lagi yang harus kita perhatikan selain itu. Jadi untuk teman-teman yang memang baru terjun di dunia saham juga sebetulnya ya metode ini baik juga untuk teman-teman ketahui ya. Jadi tidak hanya untuk yang kelas advance yang memang sudah terjun lama, ya terkadang yang sudah terjun lama juga terkadang masih momentumnya kurang tepat untuk melakukan scalping. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi sudah kita perlihatkan secara singkat teorinya seperti apa, kita masuk di mana entry-nya, kemudian patokan kita jualnya di mana, setidaknya kita bisa mengetahui alasan kita kenapa kita harus beli saham tersebut dan kenapa kita harus jual. Setidaknya teman-teman juga jika mengikuti kelas premium di tempat lain dan ada rekomendasi di tempat lain, jadi teman-teman juga bisa membaca terlebih dahulu apakah memang saya atau teman-teman bisa mengikuti rekomendasinya atau tidak, teman-teman bisa analisa sendiri sebelum melakukan eksekusi buy sendiri. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jadi teman-teman silakan bertanya pada admin nanti teknisnya seperti apa untuk melakukan kelas online. Ini sederhana tapi memang bisa powerful teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai di sini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.